Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Alkawarismi dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas FKIP UHAMK. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Konstitusi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu politeia, dan bahasa Latin, yaitu constitution, yang merupakan awal mula dari gagasan konstitusionalisme yang diekspresikan oleh manusia beserta hubungannya di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Sebelum abad ke-18, konstitusionalisme hanya dapat dilihat sebagai seperangkat prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar, serta tidak ada pula yang mendahulunya. Hal tersebut membuat konstitusi mendahului bukan karena urutan waktunya, melainkan dari sifatnya yang superior dan kewenangan yang mengikat. Dalam buku politik yang ditulis oleh Aristoteles, konstitusi pervented constitution merupakan konstitusi untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang selfish atau the selfish interests of the ruling authority. Menurut Inggris, konstitusi adalah suatu bangunan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan kekuasaan, organ-organ negara, dan yang mengatur hubungan di antara organ-organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ negara tersebut dengan warga negaranya. Nah, dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan negara, mengatur hubungan antar negara dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negaranya. Maka dalam itu, konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan yang paling tinggi serta yang paling fundamental sifatnya. Karena itu, konstitusi sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritasi bentuk hukum atau peraturan perundang-undang lainnya. Terdapat istilah rule of the law yang menegaskan bahwa sesungguhnya yang memimpin dalam suatu negara itu bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepala negara yang sesungguhnya adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang kebetulan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Maka dalam hal itu, konstitusi sebagai kepala negara memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai simbol pemersatu atau symbol of unity, ungkapan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, dan pusat upacara kenegaraan atau center of ceremony. Konstitusi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contohnya negara Inggris yang memiliki adat dan istiadat. Yang kedua adalah konstitusi tertulis. J.J. Russell, konstitusi tertulis merupakan suatu dokumen tertulis yang disebut kontrak sosial atau social contract sebagai hasil dari kesepakatan bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan bersama dan dalam wadah negaranya. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memiliki dua sifat. Yang pertama adalah konstitusi luas atau fleksibel, dan yang kedua adalah kaku atau rigid. Konstitusi yang fleksibel adalah hukum konstitusi yang dapat dilihat dengan cara yang sama seperti hukum biasa. Sedangkan konstitusi yang kaku adalah salah satu yang tidak dapat diubah dengan mudah. Metode amandemennya sulit dan membutuhkan pengesahan dengan mayoritas suara terbanyak dalam referendum. Sifat luas atau kakunya menjadi konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Secara singkat, konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial, dan ekonomi di masa yang sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial, atau ekonomi menuju masa depan. Nah, secara singkat itu fungsi konstitusi itu dapat terinci sebagai berikut, yaitu penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, sebagai pemersatu bangsa, pengatur hubungan kekuasaan antar negara dan warganya, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa, sarana pengendalian masyarakat atau social contract baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Dan terakhir adalah sebagai perakyasaan dan pembaruan masyarakat atau social engineering of social reform, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia terbagi dalam 4 tahap, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua adalah penetapan Konstitusi RIS, yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar sementara, yaitu dari periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli. Nah, yang terakhir adalah penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dari periode 5 Juli 1959 sampai saat ini. Konstitusi di Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus sebagai hukum dasar yang dijadikan dalam pegangan dan penyelenggaraan suatu negara. Naskah UUD ini pertama kali dipersiapkan oleh Badan Dotkuritsu Jumbi Kostosyakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu langsung membahas pada upaya mempersiapkan pembentukan sebuah negara merdeka. Hal ini terlihat selama masa persidangan pertama, yaitu pembicaraan tertuju pada soal filosofi Kroslow, dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam rangka negara Indonesia merdeka. Selain BPUPKI, pemerintah juga membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai PPKI yang beranggotakan 21 orang yang akan membahas 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar, 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan lainnya. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah menyelesaikan naskah Undang-Undang Dasar yang kemudian diaklamasikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memang dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar sementara yang menurut istilah Bung Karno itu sendiri merupakan revolutif groundwork. Meskipun UUD secara formal berlaku sebagai konstitusi resmi, tetapi nilainya hanya bersifat nominal, yaitu baru di atas kertas saja. Selanjutnya adalah Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara. Pada Konstitusi RIS, naskah tersebut disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi PFO di Konferensi Meja Bundar. Konstitusi RIS itu dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 dan berakhir pada 27 Agustus 1950. Karena hal ini terjadi karena Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka KMP di Den Haag pada tahun 1949 bersifat sementara dan tidaklah representatif. Nah, lalu pada tanggal 19 Mei 1950 dibentuk kembali NKRI sebagai berkelanjutan dari Negara Kesatuan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sama halnya dengan Konstitusi RIS 1949, UUD ini juga bersifat sementara karena dalam rumusan pasal 134 yang mengharuskan konstitusi bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu juga. Maka diadakannya pemilihan umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 yang akan membahas dua hal, yaitu pertama, berisi ketentuan perubahan Undang Konstitusi RIS menjadi UUD 1950. Yang kedua adalah berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar inilah UU ini diadakan pemilihan umum 1945 yang menghasilkan konstitusi yang diresmikan di Kota Bandung pada tanggal 10 November 1956. Pada tanggal 5 Juli 1949, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia selanjutnya, karena telah merasa konstitusi yang sebelumnya telah gagal. Dengan keputusan Stat Nodrech atau keadaan darurat, sejak dekret 5 Juli sampai sekarang ini, UUD terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih tetap sebagai undang-undang sementara. Akan tetapi,
Karena konsiderasi kekuasaan yang makin lama makin terpusat di masa Orde Baru, dan siklus kekuasaan yang mengalami stagnasi yang statis, karena pucuk kepemimpinan pemerintah tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Akibatnya, UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional selama kurung masa Orde Baru tersebut. UUD tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Satu-satunya yang berkesempatan untuk menerapkan Undang-Undang Dasar 19 itu secara relatif lebih murni dan konsekuen hanyalah di masa Orde Baru selama 20 tahun yang menyebabkan Presiden Soeharto seakan terpenjara dalam kekuasaannya yang dimilikinya. Makin lama makin mempribadi secara tidak rasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bersifat fleksibel atau tidak rigid. Setelah terjadi masa reformasi konstitusional dipandang sebagai kebutuhan dan agenda yang dilakukan. Karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good government, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antar negara dan warga negaranya. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokratis, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokratis di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Dalam hal itu, Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara yang sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Lalu mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Konstitusi menjadi dasar hukum penyelenggaraan negara dalam kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi dasar hukum penyelenggaraan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, penyelenggara negara maupun warga negara bertindak berdasarkan dan menurut ketentuan dalam konstitusi tersebut. Nah, dengan demikian konstitusi menjadi hidup atau living constitution dan memunculkan perilaku konstitusional. Dengan belajar konstitusi, yakni UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, mahasiswa dapat belajar dan memberi contoh perilaku konstitusional yang digunakan untuk masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.